Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Yasmin masih bisa mengingat dengan jelas hari pernikahannya dengan Krishna. Hari itu terasa seperti puncak dari semua dongeng yang pernah ia baca. Ia mengenakan kebaya putih yang membalut tubuhnya dengan sempurna, riasan wajahnya membuatnya tampak seperti seorang putri dari keraton, dan senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Di sisinya, Krishna berdiri gagah, menggenggam tangannya dengan erat seolah tak akan pernah melepaskannya. Di depan penghulu, keluarga, dan para sahabat, Krishna mengucapkan janji suci. Ia berjanji akan mencintai Yasmin, melindunginya, dan menjadikannya satu-satunya ratu dalam hidupnya. Yasmin membalas janji itu dengan hati yang meluap-luap oleh cinta dan harapan. Ia memandang Ibu Sulis, ibu mertuanya, yang saat itu tersenyum begitu manis dan memeluknya hangat seraya berbisik, "Selamat datang di keluarga kami, Nak. Anggap saja ibu ini ibumu sendiri." Surga, pikir Yasmin saat itu. Ia telah menemukan surganya di bumi. Kini, 2 tahun setelah janji suci itu terucap, Yasmin menyadari bahwa surga yang ia bayangkan ternyata memiliki gerbang neraka. Kenyataannya dimulai bahkan sebelum matahari sempat berpikir untuk terbit. Pukul 4 pagi, alarm di ponselnya berbunyi nyaring, memecah keheningan kamar. Bunyi itu terasa seperti cambuk yang memaksanya bangun. Sementara Krishna di sebelahnya hanya menggeliat sedikit lalu kembali terlelap dalam tidurnya yang damai. Yasmin mematikan alarm dengan gerakan cepat, takut suaranya akan mengganggu suaminya atau, lebih parahnya, ibu mertuanya di kamar sebelah. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, mengumpulkan sisa-sisa tenaga dari istirahat yang tak pernah terasa cukup. Udara dingin menusuk kulitnya saat kakinya yang telanjang menyentuh lantai marmer yang licin. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Tugasnya sudah menanti. Ia berjalan berjinjit keluar kamar, menuju dapur. Hal pertama yang ia lakukan adalah memasak air untuk menyiapkan kopi kental tanpa gula kesukaan Ibu Sulis. Sambil menunggu air mendidih, ia mengeluarkan sayur mayur dari kulkas untuk sarapan. Tangannya bergerak dengan efisien, sebuah keahlian yang lahir dari pengulangan tanpa henti. Memotong bawang, menumis bumbu, memasak nasi goreng, merebus telur. Semua dilakukan dalam kesunyian, hanya ditemani suara desis wajan dan denting spatula. Pukul 5 pagi, kopi untuk Ibu Sulis sudah siap di atas nampan kecil, lengkap dengan 2 keping biskuit gandum. Yasmin membawanya dengan hati-hati ke kamar mertuanya, mengetuk pintu 3 kali dengan pelan. "Pagi, Bu," sapanya lembut saat pintu terbuka. Ibu Sulis mengambil nampan itu tanpa senyum, hanya gumaman singkat sebagai jawaban sebelum menutup pintu kembali. Tidak ada ucapan terima kasih. Yasmin sudah lama berhenti mengharapkannya. Setelah itu, pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Rumah besar itu adalah istana milik Ibu Sulis, dan Yasmin adalah satu-satunya pelayan di dalamnya. Ia mulai dengan membersihkan ruang tamu. Ruangan itu dipenuhi perabotan kayu jati yang mahal, dan berbagai pajangan kristal yang berkilauan. Setiap hari, Yasmin harus memastikan tidak ada setitik debu pun yang menempel. Ia mengelap meja, menyedot debu di karpet tebal, dan membersihkan setiap pajangan satu persatu dengan lap khusus. Ibu Sulis seringkali akan muncul di tengah-tengah pekerjaannya, berjalan pelan sambil menyapukan jari telunjuknya di permukaan meja yang baru saja Yasmin bersihkan. Jika jarinya menangkap sebutir debu yang tak terlihat, tatapan tajamnya sudah cukup untuk membuat perut Yasmin melilit. "Yasmin, kerja itu yang teliti. Kebersihan itu cerminan diri seorang perempuan," katanya suatu kali, dengan nada datar yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Pukul 6:30, sarapan harus sudah tertata rapi di meja makan. Nasi goreng spesial, telur mata sapi dengan tingkat kematangan yang pas, irisan tomat dan timun, serta kerupuk udang dalam wadah kedap udara. Yasmin membangunkan Krishna, yang biasanya baru akan beranjak dari tempat tidur setelah mencium aroma masakan. Mereka akan sarapan bertiga. Suasana di meja makan selalu hening dan tegang. Ibu Sulis akan mencicipi masakan Yasmin dengan tatapan seorang juri kompetisi masak. Nasinya agak terlalu kering hari ini, atau kenapa telurnya sedikit gosong di pinggirnya. Komentar-komentar itu selalu ada, setiap pagi. Yasmin hanya bisa menunduk dan menjawab, "Maaf, Bu." Besok Yasmin perbaiki. Krishna, suaminya, lebih sering diam. Ia akan makan dengan cepat, seolah ingin segera lari dari situasi itu. Ia tidak pernah membela Yasmin. Ia tidak pernah memuji masakan istrinya di depan ibunya. Baginya, kedamaian adalah dengan tidak memicu amarah sang ibu. Setelah Krishna berangkat kerja, Yasmin akan membereskan meja makan dan mencuci semua piring kotor.
Setelah itu, ia akan melanjutkan tugasnya. Mengepel seluruh lantai rumah, membersihkan 2 kamar mandi hingga mengilap, mencuci pakaian, menjemurnya, lalu menyetrikanya hingga licin sempurna. Di sela-sela itu semua, ia harus menyiapkan makan siang untuk Ibu Sulis. Biasanya, mertuanya itu akan menonton sinetron di televisi dengan suara keras. Sesekali memanggil Yasmin hanya untuk meminta diambilkan minum atau cemilan. Yasmin merasa dirinya bukan lagi seorang menantu, bukan lagi istri dari pria yang ia cintai. Ia hanyalah seorang asisten rumah tangga tanpa bayaran, yang kebetulan tidur di ranjang yang sama dengan anak majikannya. Ia sering merindukan rumah orang tuanya, tempat ia bisa tertawa lepas dan menjadi dirinya sendiri. Di rumah ini, ia harus selalu menjaga sikap, mengatur nada suaranya, dan menekan semua perasaannya dalam-dalam. Suatu siang, saat sedang menyetrika kemeja kerja Krishna, Yasmin merasa kepalanya pusing dan tubuhnya lemas. Ia tidak sengaja membuat sedikit bekas gosong di ujung kerah kemeja. Hatinya langsung mencelos. Benar saja, saat Ibu Sulis memeriksanya sore itu, matanya yang jeli langsung menemukan cacat kecil itu. Yasmin, kamu ini bagaimana? Kemeja Krishna mahal, kenapa bisa ceroboh begini? Kalau begini terus, bisa rusak semua pakaian suamimu. Apa kamu tidak kasihan padanya? Kerja keras mencari uang, omelnya panjang lebar. Yasmin hanya bisa meminta maaf berulang kali, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Malamnya, saat hanya berdua dengan Krishna di kamar, Yasmin mencoba mengadu. Ia menceritakan betapa lelahnya ia, betapa setiap hal kecil yang ia lakukan selalu salah di mata ibunya. Krishna memeluknya, mengusap punggungnya, lalu membisikkan kalimat yang selalu sama, kalimat yang kini terasa hampa di telinga Yasmin. Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu. Beliau hanya ingin kamu jadi perempuan yang sempurna. Niatnya baik, kok. Yasmin berhenti bicara. Ia tahu tidak ada gunanya. Kesabaran yang diminta Krishna terasa seperti tali yang perlahan-lahan mencekik lehernya. Malam itu, setelah makan malam yang lagi-lagi diwarnai kritik pedas tentang masakannya, mereka bertiga duduk di ruang keluarga. Ibu Sulis tampak bersemangat, berbeda dari biasanya. Ia mematikan televisi, lalu menatap Yasmin dan Krishna bergantian dengan sorot mata yang serius. Ibu ada rencana penting. 2 minggu lagi, giliran kita yang jadi tuan rumah arisan keluarga besar Jaya, katanya dengan nada penuh penekanan. Yasmin merasakan firasat buruk menjalari hatinya. Arisan keluarga besar berarti puluhan orang akan datang ke rumah ini. Puluhan mata akan menilai, dan puluhan mulut akan berkomentar. Bagi Ibu Sulis, ini bukan sekadar kumpul keluarga. Ini adalah panggung untuk memamerkan status sosial, kesuksesan putranya, dan tentu saja, kehebatan rumah tangganya. Dan Yasmin tahu persis, siapa yang akan menjadi pekerja panggung di balik layar. Ibu mau acara kali ini jadi yang paling berkesan, paling mewah. Semua harus sempurna, lanjut Ibu Sulis, tatapannya kini tertuju lurus pada Yasmin, tajam dan penuh tuntutan. Ini pertaruhan nama baik keluarga kita. Jangan buat malu. Yasmin hanya bisa mengangguk pelan. Di dalam hatinya, surga itu telah runtuh sepenuhnya, hanya menyisakan puing-puing neraka yang dingin. Beberapa hari setelah pengumuman tentang arisan keluarga, suasana di rumah terasa semakin mencekam bagi Yasmin. Ibu Sulis seolah berubah menjadi seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. Setiap pagi, setelah sesi sarapan yang penuh kritik seperti biasa, ia akan duduk di meja makan bersama Yasmin, dengan sebuah buku catatan dan pulpen di tangannya. Ia tidak sedang bertanya atau berdiskusi. Ia sedang memberikan dekrit, mengeluarkan perintah-perintah yang tidak bisa dibantah. Krishna, melihat kesibukan ibunya, memilih untuk tidak terlibat. Ia akan segera berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, seolah sadar bahwa kehadirannya hanya akan menambah kerumitan. Ia meninggalkan Yasmin sendirian untuk menghadapi sang jenderal. Dengar, Yasmin. Untuk hidangan utama, kita harus menyajikan sesuatu yang menunjukkan kelas kita. Ujar Ibu Sulis pada suatu pagi, matanya menatap tajam ke arah Yasmin. Ibu mau ada rendang daging sapi yang bumbunya meresap sempurna, dagingnya empuk tapi tidak hancur. Resepnya harus pakai resep warisan Eyang Putri, bukan resep dari internet yang tidak jelas itu. Nanti Ibu tuliskan takaran bumbunya, kamu jangan sampai salah. Yasmin mengangguk, tangannya sudah siap mencatat. Lalu harus ada opor ayam kampung. Pakai ayam kampung asli, bukan ayam potong. Kuahnya harus kuning keemasan, kental, dan gurih. Jangan terlalu banyak santan encer, nanti rasanya hambar. Perintah terus mengalir. Sate marangi dengan bumbu bakar yang khas, gulai kepala ikan kakap merah, ayam goreng lengkuas,
dan sambal goreng ati kentang dengan potongan yang seragam. Daftar itu terus bertambah panjang. Setiap menu disebutkan dengan instruksi yang sangat spesifik dan detail. Seolah Yasmin adalah seorang koki profesional yang sedang menerima pengarahan dari seorang master chef. Tidak berhenti di hidangan utama, Ibu Sulis beralih ke hidangan pendamping dan penutup. Untuk sayurnya, siapkan asinan Jakarta dan urap sayur. Bumbu urapnya harus dibuat dari kelapa segar yang diparut sendiri, jangan beli yang sudah jadi di pasar. Rasanya beda, tegasnya. Dan untuk kue-kue, ibu tidak mau kue kering dari toko. Kita harus buat kue basah sendiri. Siapkan kue lapis legit, bolu gulung moka, risoles ragout ayam, dan lemper ayam. Semuanya harus buatan tangan. Tante-tantemu itu matanya jeli, mereka bisa tahu mana kue yang dibuat dengan tulus, mana yang cuma beli jadi. Yasmin menelan ludah. Membuat satu jenis kue basah saja sudah memakan waktu berjam-jam, dan mertuanya meminta 4 jenis sekaligus. Tangannya mulai terasa pegal bahkan sebelum mulai menulis semua daftar itu. Ia melirik ke arah tumpukan pekerjaan rumah lain yang menunggunya, cucian yang menggunung, dan setrikaan yang belum tersentuh. Semua itu seolah mengejeknya. Bukan hanya soal makanan. Ibu Sulis juga mengatur tata letak ruangan dengan presisi militer. Nanti, sofa yang ini kita geser ke dekat jendela. Meja pajangan kristal itu pindahkan ke sudut, biar tidak disenggol anak-anak. Karpet Persia yang di gudang itu tolong dikeluarkan, dicuci, dan dijemur. Lalu semua taplak meja dan sarung bantal sofa harus diganti dengan yang baru, yang bahan sutra tenun itu. Ia bahkan menunjuk ke arah pot-pot tanaman di teras. Beli anggrek bulan yang baru, yang sedang mekar sempurna. Letakkan 3 pot di ruang tamu dan 2 pot di ruang makan. Bunga-bunga yang sekarang sudah mulai layu, tidak enak dipandang. Setiap detail, sekecil apapun, tidak luput dari perhatiannya. Dan setiap detail itu menjadi tugas baru yang dibebankan di pundak Yasmin. Krishna bukannya tidak melihat semua ini. Suatu malam, ia pulang kerja dan menemukan Yasmin tertidur di sofa dengan celemek yang masih terpasang di tubuhnya. Di meja di depannya, tergeletak buku catatan yang penuh dengan daftar perintah dari Ibu Sulis. Krishna menghela napas panjang. Ia merasa bersalah, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Melawan ibunya secara langsung sama saja dengan menyulut api perang dunia di dalam rumah. Ia membangunkan Yasmin dengan lembut, membantunya pindah ke kamar. Kamu kelihatan lelah sekali, sayang, bisiknya. Yasmin hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Hanya mempersiapkan sedikit untuk arisan, jawabnya singkat. Ia terlalu lelah untuk mengeluh, terlalu putus asa untuk berharap akan ada pembelaan. Puncak dari segalanya terjadi 3 hari sebelum acara arisan. Malam itu, setelah makan malam, Ibu Sulis memanggil Yasmin dan Krishna untuk pengarahan terakhir. Ia membacakan kembali semua daftar tugas dan menu makanan, seolah sedang memeriksa kesiapan pasukannya. Wajahnya tampak puas, namun juga tegang. Ia ingin semuanya berjalan tanpa celah. Setelah selesai, ia terdiam sejenak, lalu menatap Yasmin dengan tatapan paling dingin yang pernah Yasmin lihat. Semua bahan masakan sudah ibu siapkan di dapur. Besok malam, pastikan kamu tidur lebih awal, katanya, memulai kalimatnya dengan nada tenang yang justru membuat bulu kuduk Yasmin berdiri. Karena besok kamu harus bangun jam 2 pagi dan mulai masak. Krishna yang duduk di sebelah Yasmin langsung tersentak. Jam 2 pagi, Bu? Apa tidak terlalu pagi? Kasihan Yasmin, Krishna akhirnya memberanikan diri untuk protes, meskipun suaranya terdengar ragu. Ibu Sulis langsung menoleh ke arah putranya, matanya menyipit. Krishna, kamu tidak mengerti. Memasak rendang butuh waktu berjam-jam agar bumbunya meresap. Membuat kaldu opor dari ayam kampung juga tidak bisa sebentar. Belum lagi membuat semua kue itu. Kalau tidak dimulai dari jam segitu, tidak akan ada makanan yang siap saat tamu datang jam 11 siang, jawabnya dengan logika yang kaku dan tidak berperasaan. Ia lalu kembali menatap Yasmin. Ini demi kehormatanmu juga sebagai istri Krishna. Tunjukkan pada semua keluarga bahwa putraku tidak salah pilih istri. Lakukan yang terbaik, jangan ada kesalahan sedikit pun. Pastikan semuanya sempurna. Hening. Krishna tidak berani membantah lagi. Ia hanya menatap Yasmin dengan tatapan iba, seolah berkata, maafkan aku. Yasmin merasakan sesuatu di dalam dirinya patah. Kesabaran yang selama ini ia kumpulkan seperti bendungan yang akhirnya retak dan hancur. Semua rasa lelah, sakit hati, dan kekecewaan melebur menjadi satu. Namun, anehnya, yang muncul di wajahnya bukanlah kemarahan atau kesedihan. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang ganjil. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata ibu mertuanya, lalu tersenyum tipis.
Senyum itu tidak menunjukkan kehangatan, melainkan sebuah keputusan final. Badai di dalam hatinya telah berhenti, berganti dengan keheningan yang dingin dan fokus yang tajam. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan suara yang jelas dan mantap, ia menjawab, "Baik, Bu." Yasmin mengerti. Yasmin akan pastikan semuanya sempurna. Ibu Sulis mengangguk puas, tidak menyadari makna ganda di balik ucapan menantunya. Krishna merasa sedikit lega karena tidak ada perdebatan. Hanya Yasmin sendiri yang tahu, kesempurnaan seperti apa yang akan ia sajikan keesokan harinya. Yasmin tidak langsung pergi ke kamarnya. Setelah mengucapkan kalimat persetujuannya yang tenang, ia bangkit dan membereskan piring-piring kotor di meja makan, membawanya ke dapur. Ibu Sulis mengawasinya dengan tatapan puas, melihatnya sebagai tanda kepatuhan mutlak. Krishna, di sisi lain, merasa sedikit tidak nyaman dengan ketenangan istrinya yang aneh, namun ia terlalu lega untuk tidak adanya perdebatan sehingga ia menepis perasaan itu. Di dapur, di bawah cahaya lampu yang terang, Yasmin mencuci setiap piring dengan gerakan yang mantap dan teratur. Air hangat yang mengalir di tangannya tidak mampu menghangatkan hatinya yang telah membeku. Kata-kata mertuanya, "Bangun jam 2 pagi," terus terngiang di kepalanya. Itu bukan lagi sebuah perintah. Itu adalah vonis. Vonis bahwa ia bukanlah seorang manusia dengan hak untuk beristirahat, melainkan sebuah mesin yang harus bekerja tanpa henti demi ambisi orang lain. Selesai dengan pekerjaannya, ia masuk ke kamar. Krishna sudah berbaring di tempat tidur, sibuk dengan ponselnya. Ia mendongak saat Yasmin masuk. "Sayang, maafkan ibu, ya." Beliau hanya terlalu bersemangat, katanya, sebuah permintaan maaf yang terasa seperti formalitas. Yasmin hanya mengangguk. Tidak berminat membuka percakapan yang ia tahu akan berakhir dengan kalimat andalan suaminya. "Sabar, ya." Ia mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi, menyalakan pancuran air dengan deras. Ia tidak sedang membersihkan tubuhnya. Ia sedang meredam suara tangis yang akhirnya pecah. Air mata panas bercampur dengan air pancuran, mengalir deras membasahi wajahnya. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Ia menangisi gadis naif yang dulu begitu penuh harapan di hari pernikahannya. Ia menangisi 2 tahun hidupnya yang ia habiskan untuk mencoba menjadi sempurna di mata seseorang yang tidak akan pernah puas. Dan ia menangisi cintanya pada Krishna, yang ternyata tidak cukup kuat untuk melindunginya. Setelah air matanya kering, hanya ada kehampaan dan sebuah tekad yang dingin. Ia keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama, dan berbaring di samping Krishna. Ia berpura-pura mengantuk dan memejamkan mata. Tak lama kemudian, ia mendengar dengkuran halus suaminya. Krishna sudah tertidur, damai di alam mimpinya, sama sekali tidak menyadari badai yang telah menghancurkan hati istrinya. Yasmin menunggu selama setengah jam, memastikan suaminya benar-benar terlelap. Lalu, dengan gerakan sepelan mungkin, ia bangkit dari tempat tidur. Ia tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya remang dari lampu jalanan yang menyusup lewat celah gorden. Ia berjalan menuju sudut kamar, tempat sebuah meja kecil dan laptop tua miliknya berada. Inilah satu-satunya wilayah pribadinya di rumah itu, satu-satunya tempat di mana ia bukan menantu Ibu Sulis atau istri Krishna, melainkan dirinya sendiri. Laptop itu adalah senjatanya. Selama lebih dari setahun terakhir, saat semua orang di rumah itu terlelap, Yasmin menjalani kehidupan rahasia. Dengan gelar sarjana sastra Inggris yang pernah dicemooh Ibu Sulis sebagai tidak berguna untuk perempuan di dapur, Yasmin diam-diam bekerja sebagai penerjemah lepas untuk beberapa klien di luar negeri. Setiap malam, dari jam 11 hingga jam 1 pagi, ia akan menerjemahkan dokumen, artikel, atau bahkan materi pemasaran. Pekerjaan itu sangat melelahkan, menggerogoti sisa waktu istirahatnya yang sudah sangat sedikit. Namun, setiap sen dolar yang masuk rekening bank rahasianya terasa seperti setetes air di padang gurun. Uang itu bukan sekadar uang. Itu adalah kemandirian. Itu adalah harga diri. Itu adalah dana darurat, sebuah rencana pelarian jika suatu hari nanti ia sudah tidak sanggup lagi bertahan. Malam ini, hari itu telah tiba. Ia membuka laptopnya, cahaya layar menerangi wajahnya yang pucat namun penuh tekad. Ia membuka situs web sebuah maskapai penerbangan. Jari-jarinya sedikit gemetar saat mengetikkan kota tujuannya, Lombok. Kenapa Lombok? Beberapa bulan yang lalu, ia pernah melihat sebuah majalah perjalanan di ruang tamu. Di sampulnya, ada gambar pantai di Lombok dengan pasir putih selembut tepung dan air laut biru kehijauan yang jernih. Di bawah gambar itu tertulis, "Surga tersembunyi di timur." Yasmin mengambil majalah itu dan menyimpannya di kamarnya. Di malam-malam yang melelahkan, ia sering memandangi gambar itu sebelum tidur, membayangkan dirinya berada di sana, merasakan angin laut di wajahnya,
mendengar suara ombak, dan merasakan kedamaian. Dulu, itu hanyalah mimpi. Malam ini, ia akan mengubahnya menjadi kenyataan. Ia menemukan penerbangan paling pagi, pukul 6.05. Tanpa ragu, ia mengisi data dirinya dan memasukkan nomor kartu debit dari rekening rahasianya. Klik. Tiket itu terkonfirmasi. Sebuah email masuk ke ponselnya, berisi tiket elektronik. Yasmin menatap email itu sejenak. Rasanya tidak nyata. Sebagian dari dirinya merasa takut, cemas akan ketidakpastian. Namun, bagian terbesarnya merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa, seolah beban bertonton yang selama ini menekan dadanya tiba-tiba terangkat. Selanjutnya, ia membuka situs pemesanan hotel. Ia tidak mencari penginapan murah. Ia sengaja mencari sebuah villa kecil pribadi di tepi pantai, lengkap dengan kolam renang kecil dan pemandangan langsung ke arah laut. Ia pantas mendapatkannya. Ini adalah hadiah untuk dirinya sendiri, untuk semua kerja keras, air mata, dan kesabaran yang telah ia korbankan. Ia memesannya untuk 1 minggu penuh. Setelah semua transaksi selesai, ia mematikan laptopnya. Langkah selanjutnya adalah berkemas. Ia mengambil sebuah ransel yang biasa ia pakai saat kuliah dulu, ransel yang tersembunyi di bagian paling dalam lemari. Ia tidak mengisinya dengan banyak barang. Ia hanya memasukkan hal-hal yang paling penting. Dompet, ponsel, laptop dan pengisi dayanya, serta sebuah kantong berisi semua dokumen pribadinya. KTP, ijazah, akta kelahiran, dan buku nikah. Ia memasukkan beberapa set pakaian sederhana, pakaian yang nyaman, bukan gaun-gaun mahal yang dipilihkan Ibu Sulis untuknya. Ia memandang ke arah kotak perhiasan di atas meja rias, berisi kalung emas dan gelang berlian pemberian mertuanya saat lamaran dulu. Ia tidak menyentuhnya sama sekali. Perhiasan itu terasa seperti belenggu emas. Ia juga meninggalkan semua pakaian mewah, tas bermerek, dan sepatu mahal di dalam lemari. Ia tidak ingin membawa apapun yang akan mengingatkannya pada kehidupannya di rumah ini. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Setelah selesai, ia meletakkan ransel itu di dekat pintu. Ia melihat jam di ponselnya, sudah hampir jam 1 pagi. Ia tidak merasa mengantuk sama sekali. Adrenalin masih memompa deras di dalam nadinya. Ia kembali berbaring di tempat tidur, di samping Krishna. Ia memandangi wajah suaminya yang tertidur lelap. Ada sedikit rasa sakit di hatinya saat melihat pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Ia mencintainya, tetapi cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Rumah tangga butuh perlindungan, butuh pembelaan, butuh penghargaan. Dan Krishna telah gagal memberikan semua itu. Yasmin tahu, Krishna bukanlah orang jahat. Ia hanya seorang anak laki-laki yang terlalu takut untuk tumbuh dewasa, dan melepaskan diri dari bayang-bayang ibunya. Mungkin kepergiannya ini akan menjadi pelajaran bagi Krishna. Atau mungkin juga tidak. Yasmin tidak peduli lagi. Fokusnya kini adalah dirinya sendiri. Sebelum memejamkan mata, ia membuka aplikasi jam di ponselnya. Ia menghapus alarm pukul 4 pagi yang biasa ia setel. Lalu, ia membuat alarm baru. Pukul 3 pagi. Alarm itu tidak akan berbunyi nyaring, hanya getaran lembut. Alarm itu bukan penanda untuk memulai pekerjaan. Alarm itu adalah lonceng penanda dimulainya kebebasan. Ia meletakkan ponselnya di samping bantal dan menutup mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk menunggu dengan sabar fajar dari kehidupannya yang baru. Getaran lembut dari ponselnya membangunkan Yasmin tepat pukul 3 pagi. Ia mematikannya sebelum getaran kedua sempat berbunyi. Di luar, dunia masih gelap dan sunyi. Ia bangkit dari tempat tidur tanpa suara, setiap gerakannya terukur dan hati-hati. Krishna masih tertidur pulas, tidak menyadari pergerakan istrinya. Yasmin menyambar ranselnya, mengenakan kardigan, dan berjalan berjinjit keluar kamar. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam langkahnya. Saat melewati dapur, ia melihat semua bahan makanan yang telah disiapkan Ibu Sulis di atas meja. Daging sapi untuk rendang, ayam kampung di dalam baskom, dan beraneka ragam sayuran. Pemandangan itu tidak lagi menimbulkan rasa cemas atau lelah, melainkan rasa kasihan yang aneh. Semua persiapan itu sia-sia. Ia membuka pintu depan dengan kunci yang ada di tangannya, memutarnya perlahan agar tidak menimbulkan suara decitan. Udara dingin dini hari menyambutnya, terasa segar dan nyata di paru-parunya. Ia menutup pintu di belakangnya dengan sangat pelan, hingga bunyi kliknya nyaris tak terdengar. Ia telah berada di luar. Bebas. Di ujung jalan, ia sudah bisa melihat cahaya lampu dari taksi online yang telah ia pesan. Ia berjalan cepat, setiap langkah menjauhkannya dari rumah yang telah menjadi penjara mewahnya. Selama perjalanan menuju bandara, Yasmin hanya menatap keluar jendela.
Lampu-lampu jalanan tampak kabur, kota sedang tertidur. Di dalam kepalanya, tidak ada lagi kebisingan dari perintah dan kritik. Hanya ada keheningan yang damai. Ia merasa seperti seorang buronan yang berhasil melarikan diri, tetapi ia tidak lari dari kejahatan. Ia lari menuju kehidupan. Di bandara, suasana sudah mulai ramai. Yasmin melakukan semua prosedur dengan lancar. Check-in, menitipkan bagasi, melewati pemeriksaan keamanan. Setiap langkah terasa seperti sebuah ritual, melepaskan satu persatu lapisan identitas lamanya. Saat ia duduk di ruang tunggu, menunggu panggilan untuk naik ke pesawat, ia akhirnya mematikan ponselnya. Ia tidak ingin ada panggilan atau pesan yang mengganggunya. Keputusannya sudah final. Saat pesawat akhirnya lepas landas, menembus awan kelabu dan menyambut cahaya matahari pertama yang keemasan, Yasmin merasakan beban terakhir di hatinya terangkat. Ia menyandarkan kepalanya di jendela dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum yang tulus dan penuh harapan. Sementara itu, di rumah besar yang Yasmin tinggalkan, jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Di dalam kamarnya yang mewah, Ibu Sulis terbangun. Ia tidak memerlukan alarm. Jam biologisnya yang disiplin selalu membangunkannya tepat waktu. Ia berbaring sejenak, meregangkan tubuhnya di atas kasur empuk. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Hari ini adalah harinya. Hari di mana ia akan menunjukkan kepada seluruh keluarga besar betapa hebatnya ia dalam mengelola rumah tangga, betapa beruntungnya putranya memiliki istri yang patuh dan cekatan di bawah bimbingannya. Ia membayangkan pujian dari kakak-kakaknya, tatapan kagum dari para sepupunya. Ia sudah bisa mencium aroma kemenangan. Atau, setidaknya, ia mengharapkan bisa mencium aroma masakan. Ia menajamkan pendengarannya. Sun. Tidak ada suara desis wajan dari dapur. Tidak ada suara denting spatula. Tidak ada aroma bawang goreng atau bumbu tumis yang seharusnya sudah memenuhi seluruh rumah pada jam segini. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan di keningnya. Anak itu pasti ketiduran, gumamnya dengan nada kesal. Ia memang menyuruh Yasmin tidur lebih awal, tetapi ia tidak menyangka menantunya itu akan kebablasan sampai selarut ini. Dengan sedikit gerutuan, ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah tidurnya yang terbuat dari sutra, dan berjalan keluar kamar. Tujuannya adalah dapur, untuk membangunkan Yasmin dengan omelan paginya yang khas. Langkahnya mantap menyusuri koridor yang remang-remang. Namun, semakin dekat ia ke dapur, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Keheningan di rumah itu terasa tidak wajar, terlalu pekat, terlalu mutlak. Ia mendorong pintu dapur yang tidak tertutup rapat. Matanya membutuhkan beberapa detik untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan di dalam. Saat semuanya menjadi jelas, jantungnya serasa berhenti berdetak. Dapur itu persis seperti saat ia meninggalkannya semalam. Bersih, rapi, dan kosong. Daging sapi masih tergeletak di dalam wadah di atas meja. Ayam kampung masih terendam air. Sayur-sayuran masih tertata rapi di dalam keranjang. Kompor gas dingin dan sama sekali tidak tersentuh. Panci dan wajan tergantung dengan manis di tempatnya, berkilauan di bawah cahaya redup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda pekerjaan telah dimulai. Disorientasi sesaat melandanya, sebelum digantikan oleh gelombang kemarahan yang membara. Dasar pemalas. Beraninya dia, desisnya. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju kamar Yasmin dan Krishna. Ia tidak mengetuk. Ia langsung memutar gagang pintu dan membukanya dengan kasar. Pemandangan di dalam kamar membuatnya tertegun. Putranya, Krishna, sedang tertidur dengan lelap. Tetapi sisi ranjang di sebelahnya kosong. Spraynya masih tertata rapi, seolah tidak pernah ada yang tidur di sana. Kemarahan Ibu Sulis seketika berubah menjadi kepanikan yang dingin. Ini bukan sekadar ketiduran. Sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Krishna, bangun. Krishna, teriaknya sambil mengguncang-guncang tubuh putranya. Krishna menggeliat, membuka matanya dengan malas. Ada apa, Bu? Masih pagi sekali, keluhnya dengan suara serak. Istrimu. Di mana Yasmin? Dia tidak ada di dapur, dan dia tidak ada di sini. Seru Ibu Sulis, suaranya bergetar karena panik. Krishna langsung terduduk. Rasa kantuknya hilang seketika. Apa maksud ibu? Mungkin di kamar mandi, katanya, mencoba mencari penjelasan yang logis. Mereka berdua memeriksa kamar mandi di dalam kamar, kosong. Mereka berlari keluar, memeriksa kamar mandi tamu, ruang cuci, bahkan gudang. Yasmin tidak ada dimanapun. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Lemarinya masih penuh dengan pakaian. Semuanya tampak normal, kecuali satu hal, orangnya telah lenyap.
Ibu Sulis berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tangannya gemetar. Pikirannya kacau. Apakah Yasmin diculik? Apakah terjadi sesuatu padanya? Tapi tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Lalu, sebuah pemikiran yang mengerikan menyelinap masuk ke dalam benaknya. Apakah Yasmin sengaja pergi? Melarikan diri? Tidak mungkin. Mana mungkin menantunya yang begitu penurut dan pendiam itu berani melakukan hal senekat ini? Tapi semakin ia memikirkannya, semakin masuk akal. Ketenangan Yasmin semalam, senyumnya yang aneh. Itu semua adalah sebuah pertanda. Ini sabotase. Dia sengaja melakukan ini untuk mempermalukan ibu. Pekik Ibu Sulis, wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu yang mulai menjalari dirinya. Krishna hanya bisa terduduk lemas di sofa, bingung harus berbuat apa. Rasa khawatir akan keselamatan Yasmin bercampur dengan rasa takut akan amukan ibunya dan bencana sosial yang akan segera menimpa mereka. Tepat di puncak kekacauan pikiran mereka, sebuah suara memecah keheningan pagi yang tegang. Suara yang seharusnya terdengar meriah, tetapi kini terdengar seperti lonceng kematian bagi Ibu Sulis. Ding dong. Bel pintu rumah mereka berbunyi dengan riang. Ibu Sulis dan Krishna membeku. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak ngeri. Itu pasti adiknya. Rombongan pertama dari keluarga besar telah tiba, tepat waktu sesuai undangan. Dan mereka akan disambut oleh rumah yang sunyi, dapur yang kosong, dan seorang nyonya rumah yang berada di ambang kehancuran. Bunyi bel pintu itu menggema seperti genderang perang di telinga Ibu Sulis. Untuk sesaat, ia dan Krishna hanya bisa berdiri mematung, terperangkap dalam kepanikan mereka sendiri. Krishna menatap ibunya, mencari arahan, tetapi yang ia lihat hanyalah wajah pucat pasi dan mata yang bergerak liar, seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Bel berbunyi lagi, kali ini lebih lama, diiringi suara tawa riang dari luar. Itu adalah suara Tantrini, adik perempuan Ibu Sulis, yang terkenal paling heboh dan paling suka bergosip. Kedatangannya adalah pertanda buruk. Ibu Sulis menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Ia merapikan jubah tidurnya dan berjalan ke arah pintu dengan langkah yang dipaksakan agar terlihat anggun. Sandiwara harus dimulai. Rini, Hartono, akhirnya datang juga kalian, seru Ibu Sulis dengan senyum lebar yang terasa kaku di bibirnya. Di depan pintu, berdiri Tante Rini bersama suaminya, Om Hartono, dan kedua anak mereka yang masih kecil. Tentu saja datang paling pagi, Sulis. Perutku sudah keroncongan dari semalam membayangkan rendang buatanmu yang legendaris itu. Sahut Om Hartono sambil menepuk-nepuk perutnya yang buncit. Tante Rini langsung masuk. Matanya yang tajam langsung memindai seluruh ruangan. Loh, kok sepi? Kok belum ada bau masakan sama sekali? Biasanya kalau kamu yang jadi tuan rumah, dari ujung jalan saja sudah tercium wangi bumbunya. Tanyanya dengan nada heran yang tidak disembunyikan. Jantung Ibu Sulis berdebar kencang. Kebohongan pertama harus segera ia ciptakan. Ah, itu dia. Kali ini aku sengaja mau coba yang beda. Aku pesan catering spesial, biar tidak terlalu repot. Jawabnya, berusaha terdengar santai. Ia bisa melihat kerutan samar di dahi adiknya. Pesan catering? Seorang Sulis, yang selalu membanggakan kemampuan masaknya dan menganggap catering sebagai pilihan bagi para perempuan malas, kini memesan makanan dari luar? Itu adalah sebuah anomali. Oh ya? Catering mana? Tumben sekali, selidik Tante Rini. Catering. Catering Mawar Melati. Iya, yang terkenal itu. Katanya sih agak telat sedikit, ada masalah teknis di dapur mereka. Lanjut Ibu Sulis, menciptakan nama catering itu di tempat. Satu persatu, anggota keluarga yang lain mulai berdatangan. Rumah yang tadinya sunyi kini mulai terisi oleh suara tawa, obrolan, dan tangis anak-anak. Setiap tamu yang datang menanyakan pertanyaan yang sama, mana makanannya? Atau, wangi sekali, masakan apa hari ini? Dan kepada setiap orang, Ibu Sulis memberikan jawaban yang berbeda-beda, kebohongannya mulai tidak konsisten. Kepada satu sepupu ia bilang cateringnya telat. Kepada yang lain ia bilang gas di dapurnya habis, dan sedang menunggu diantar. Kepada keponakannya ia berbisik bahwa asisten rumah tangganya mendadak pulang kampung karena ada urusan darurat. Krishna, yang berdiri canggung di sudut ruangan, hanya bisa menunduk. Ia merasa seperti seorang pengecut, membiarkan ibunya terjerat dalam jaring kebohongan yang ia ciptakan sendiri, sementara ia tidak tahu harus berkata apa. Waktu terus berjalan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 siang, waktu yang seharusnya menjadi puncak acara. Namun, yang ada hanyalah ruang tamu yang penuh sesak dengan orang-orang yang mulai gelisah. Minuman yang disajikan hanyalah air sirup dan teh kemasan. Cemilan yang ada hanyalah kue-kue kering yang dibeli Krishna secara mendadak dari minimarket terdekat.
Suasana yang tadinya riang berubah menjadi canggung. Obrolan mulai mereda, digantikan oleh bisik-bisik. Anak-anak yang lapar mulai merengek, membuat para ibu semakin tidak sabar. Beberapa tamu pria mulai melirik jam tangan mereka. Om Hartono, yang tadinya paling bersemangat, kini duduk dengan wajah masam. Panggung sandiwara Ibu Sulis mulai runtuh. Penontonnya tidak lagi terkesan, mereka justru merasa tertipu. Ibu Sulis merasa seperti sedang tenggelam. Ia terus-menerus bolak-balik dari ruang tamu ke dapur, berpura-pura sedang menelepon pihak catering, padahal ia hanya memegang ponselnya yang mati dengan tangan gemetar. Setiap tatapan dari kerabatnya terasa seperti tusukan jarum. Ia bisa mendengar bisikan mereka. Sebenarnya ada apa, sih? Tidak profesional sekali cateringnya. Kasihan Sulis, pasti malu sekali dia. Rasa malu itu terasa seperti api yang membakar wajahnya. Reputasinya sebagai nyonya rumah yang sempurna, yang telah ia bangun selama puluhan tahun, kini hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa jam. Ia menyalahkan Yasmin dalam hati. Ia mengutuk menantunya itu. Beraninya dia melakukan ini padanya? Beraninya dia menghancurkan hari terpentingnya? Puncak dari bencana itu datang dari arah yang tak terduga. Dina, salah satu sepupu yang lebih muda, sedang asyik bermain ponsel di sudut ruangan, mencoba mengabaikan suasana yang tidak nyaman. Tiba-tiba, ia terkesiap cukup keras hingga menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Astaga, pekiknya pelan. Tante Rini yang kebetulan duduk di dekatnya langsung menoleh. Ada apa, Dina? Kamu lihat apa? Tanyanya penasaran. Dina tidak menjawab, ia hanya menunjukkan layar ponselnya kepada Tante Rini. Mata Tante Rini membelalak. Mulutnya terbuka lebar karena kaget. Ya Tuhan, ini kan Yasmin, serunya. Seperti api yang menjalar di rumput kering, kabar itu menyebar dengan cepat. Ponsel Dina berpindah dari tangan ke tangan. Semua orang berkerumun, ingin melihat apa yang terjadi. Krishna dan Ibu Sulis pun ikut mendekat, didorong oleh rasa penasaran dan firasat yang semakin buruk. Di layar ponsel itu, terpampang sebuah gambar yang sangat jelas. Gambar dua kaki yang sedang bersantai di atas kursi malas berwarna biru. Di latar belakangnya, terhampar pasir putih yang lembut dan lautan biru kehijauan yang tenang. Di atas meja kecil di samping kursi, ada segelas jus jeruk segar dan sebuah buku. Itu adalah pemandangan yang indah dan damai. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah nama akun yang mengunggahnya, Yasmin. Dan di bawah foto itu, ada sebuah keterangan singkat yang menusuk langsung ke jantung Ibu Sulis. Akhirnya, sarapan tidak harus jam 2 pagi. Menikmati hasil kerja kerasku. Aku pantas bahagia. Foto itu baru diunggah 15 menit yang lalu, dengan lokasi yang ditandai, Gili Trawangan, Lombok. Keheningan yang canggung di ruang tamu itu seketika pecah, digantikan oleh gelombang kebisingan yang riuh. Foto di ponsel Dina menjadi pusat perhatian, sebuah bukti digital yang membantah semua kebohongan yang telah dirangkai Ibu Sulis. Kata, Lombok, dan Yasmin, berdengung di seluruh ruangan. Semua orang berbicara pada saat yang bersamaan. Tante Rini adalah yang pertama bersuara dengan lantang, matanya menatap tajam ke arah Ibu Sulis yang berdiri membeku. Sulis, apa-apaan ini? Kamu bilang asisten rumah tanggamu pulang kampung, tapi Yasmin ternyata sedang liburan di Lombok? Jadi, tidak ada catering yang telat? Tidak ada gas yang habis? Kamu membohongi kami semua? Ibu Sulis tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang. Semua tatapan kini tertuju padanya, bukan lagi dengan rasa kasihan, melainkan dengan rasa curiga dan tuduhan. Ia melihat foto itu lagi di ponsel orang lain. Kaki Yasmin yang santai, lautan yang tenang. Pemandangan itu adalah sebuah ejekan yang kejam terhadap kekacauannya saat ini. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling brutal. Krishna, di sisi lain, merasakan campuran emosi yang berbeda. Ada rasa malu dan marah, tetapi di bawah semua itu, ada sedikit kelegaan yang aneh. Setidaknya ia tahu Yasmin aman. Namun, kelegaan itu segera tergantikan oleh kepanikan saat semua paman dan bibinya mulai menoleh ke arahnya. Krishna, jelaskan pada kami, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa istrimu pergi ke Lombok sendirian tepat di hari acara keluargamu? Tanya Om Hartono, nadanya tidak lagi ramah, melainkan menuntut. Kamu sedang ada masalah dengan Yasmin? Kalian bertengkar? Timpal yang lain. Krishna tergagap. Saya tidak tahu, Om, Tante. Saya juga baru tahu sekarang. Jawabnya jujur, tetapi kejujurannya justru membuatnya tampak lebih bodoh dan tidak bertanggung jawab di mata mereka.
Bagaimana mungkin seorang suami tidak tahu istrinya pergi berlibur keluar pulau? Krishna mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon Yasmin dengan tangan gemetar. Seperti yang ia duga, nomornya tidak aktif. Ia merasa benar-benar tidak berdaya, terperangkap di tengah badai yang diciptakan oleh dua perempuan dalam hidupnya, ibunya dan istrinya. Kekacauan itu mencapai puncaknya. Beberapa keluarga yang membawa anak kecil memutuskan untuk pamit pulang, dengan alasan anak-anak mereka perlu makan. Yang lain tetap tinggal, tampaknya lebih tertarik untuk menyaksikan drama keluarga ini hingga tuntas daripada menghadiri arisan. Ruang tamu Ibu Sulis telah berubah dari panggung pameran menjadi ruang pengadilan, dan ia adalah terdakwanya. Ia akhirnya menemukan suaranya kembali, tetapi yang keluar hanyalah pembelaan diri yang panik. Ini semua salah Yasmin. Dia tidak bertanggung jawab. Dia sengaja pergi tanpa pamit untuk mempermalukan saya. Menantu macam apa dia itu? Teriaknya, mencoba memutarbalikkan fakta dan menjadikan dirinya sebagai korban. Namun, tidak ada yang terlihat simpati. Keterangan di foto Yasmin, sarapan tidak harus jam 2 pagi, menyiratkan sebuah cerita lain, sebuah cerita yang membuat pembelaan Ibu Sulis terdengar hampa. Tepat di tengah keributan itu, sebuah suara notifikasi yang khas terdengar, serentak dari beberapa ponsel di ruangan itu. Ting, ting, ting. Suara notifikasi dari aplikasi WhatsApp. Dina yang pertama kali melihatnya. Ada pesan dari Mbak Yasmin di grup keluarga besar Jaya. Katanya, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Seketika, semua obrolan berhenti. Semua orang yang tergabung dalam grup keluarga itu segera meraih ponsel mereka masing-masing. Krishna dan Ibu Sulis juga membuka ponsel mereka dengan perasaan tegang. Di layar mereka, muncul sebuah pesan yang panjang dari Yasmin. Pesan itu tidak ditulis dengan nada marah atau emosional. Justru sebaliknya, pesan itu ditulis dengan bahasa yang sangat tenang, sopan, dan tertata rapi, yang membuatnya terasa 1000 kali lebih tajam dan menghancurkan. Pesan itu berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara-saudari sekalian. Pertama-tama, Yasmin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir dan membantu kelancaran acara arisan di rumah hari ini. Kalimat pembuka yang sopan itu membuat semua orang semakin tegang. Mereka melanjutkan membaca. Saya terpaksa mengambil keputusan untuk pergi beristirahat sejenak. Selama 2 tahun saya menjadi bagian dari keluarga ini, saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadi menantu dan istri yang baik. Namun, sepertinya semua usaha saya hanya dipandang sebagai tugas seorang asisten rumah tangga gratis yang harus selalu siap sedia 24 jam sehari. Jantung Ibu Sulis serasa diremas. Di bawah paragraf itu, Yasmin melampirkan sebuah file gambar. Saat dibuka, itu adalah tangkapan layar dari aplikasi catatan di ponsel. Judulnya, Jadwal Harian Yasmin, Perintah Ibu. Di bawahnya, tertulis rincian jadwal yang mengerikan. Pukul 4 bangun, siapkan kopi ibu, mulai masak sarapan. Pukul 5.30 bersihkan seluruh rumah. Pukul 7 sarapan siap. Pukul 8 cuci piring, cuci baju. Pukul 10 jemur, mulai siapkan makan siang. Pukul 12 makan siang siap. Pukul 13 setrika baju. Pukul 16 siapkan cemilan sore. Pukul 17 mulai masak makan malam. Pukul 19 makan malam siap. Pukul 20 bereskan dapur. Pukul 23 waktu istirahat. Jadwal itu adalah bukti bisu dari perbudakan modern yang dialami Yasmin. Pesan itu berlanjut. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal yang wajar. Tapi bagi saya, ini sudah melampaui batas kemampuan fisik dan mental saya. Puncaknya adalah saat saya diperintahkan untuk memulai persiapan arisan hari ini pada pukul 2 pagi. Di akhir kalimat itu, ada lampiran kedua. Bukan gambar, melainkan sebuah file audio. Beberapa keponakan yang penasaran langsung memutarnya. Terdengar suara Ibu Sulis yang tajam dan jelas, rekaman dari percakapan beberapa malam yang lalu. Besok kamu harus bangun jam 2 pagi dan mulai masak. Lakukan yang terbaik, jangan ada kesalahan sedikit pun. Pastikan semuanya sempurna. Diikuti oleh suara Yasmin yang tenang, baik, Bu. Setelah itu, Yasmin menambahkan beberapa rekaman singkat lainnya, berisi kalimat-kalimat pedas dari Ibu Sulis seperti, kamu itu cuma numpang hidup di sini, dan, tugasmu ya cuma melayani. Pesan ditutup dengan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati reputasi Ibu Sulis. Saya pergi bukan untuk melawan, tapi untuk mencari kembali harga diri saya sebagai manusia, yang rasanya sudah hilang di rumah itu. Untuk Mas Krishna, pintu untuk diskusi selalu terbuka, tapi tidak di rumah itu. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Wassalamualaikum.
Setelah pesan itu terkirim, keheningan total melanda ruang tamu. Suara rekaman dari ponsel masih sedikit terdengar, menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Semua orang telah membacanya. Semua orang telah melihat buktinya. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi pertanyaan. Yang ada hanyalah tatapan mata yang kini tertuju pada Ibu Sulis. Tatapan yang bukan lagi berisi rasa curiga, melainkan tatapan penuh penghakiman. Keheningan yang mengikuti pesan WhatsApp dari Yasmin terasa lebih berat dan lebih menyesakkan daripada kebisingan sebelumnya. Suara rekaman Ibu Sulis yang tajam dan menghina seolah masih menggantung di udara, menjadi hantu audio yang tidak bisa diusir. Tidak ada lagi yang berani menatap Ibu Sulis, tetapi ia bisa merasakan puluhan pasang mata itu seolah mengebor kulitnya. Wajah para kerabatnya kini menampilkan berbagai ekspresi yang campur aduk. Ada yang terkejut, ada yang kasihan pada Yasmin, dan ada pula kilatan kepuasan tersembunyi di mata mereka yang mungkin diam-diam tidak pernah menyukai kesombongan Ibu Sulis. Panggung sandiwara itu telah benar-benar runtuh, dan kini sang ratu berdiri telanjang di tengah reruntuhan reputasinya sendiri. Satu persatu, para tamu mulai bangkit dari duduk mereka. Tidak ada lagi basa-basi. Acara arisan itu sudah mati bahkan sebelum dimulai. Om Hartono adalah yang pertama berdiri, ia menepuk bahu Krishna dengan canggung. Krishna, Om dan Tante pulang dulu. Selesaikan masalah kalian baik-baik. Utamakan istrimu, katanya dengan suara pelan namun penuh makna, sebuah nasihat yang terdengar seperti teguran halus. Setelah itu, yang lain mengikutinya seperti gelombang. Mereka pamit dengan gumaman singkat, menghindari kontak mata dengan Ibu Sulis seolah ia adalah sumber wabah penyakit. Tante Rini, adiknya sendiri, hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan kekecewaan, sebelum menggandeng anak-anaknya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ruang tamu yang tadinya sesak itu kembali kosong. Yang tersisa hanyalah Ibu Sulis dan Krishna, berdiri di tengah lautan piring-piring kue kering yang tak tersentuh dan gelas-gelas sirup yang masih penuh. Kesunyian kini terasa memekakkan telinga. Di luar, suara mobil-mobil yang menjauh terdengar seperti langkah kaki para sahabat yang meninggalkannya dalam kesendirian. Rasa malu yang tadi membakar Ibu Sulis kini mulai bermetamorfosis menjadi kemarahan yang meluap-luap. Ia butuh kambing hitam. Ia butuh seseorang untuk disalahkan atas bencana ini. Dan matanya yang menyala-nyala kini tertuju pada satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu, putranya sendiri. Ini semua karena kamu, desis Ibu Sulis, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Ini semua karena kamu terlalu lembek. Kamu tidak pernah bisa menjadi suami yang tegas. Lihat akibatnya sekarang. Istrimu berani menginjak-injak kepala kita, mempermalukan ibu di depan seluruh keluarga besar. Di mana mukamu sebagai laki-laki, Krishna? Krishna hanya diam, kepalanya tertunduk. Ia merasa seperti anak kecil yang sedang dimarahi habis-habisan setelah melakukan kesalahan fatal. Setiap kata ibunya adalah cambuk yang menghantam punggungnya. Seharusnya dari dulu kamu keras padanya. Perempuan itu kalau tidak dikerasi akan seenaknya sendiri. Kamu terlalu memanjakannya, membiarkannya bekerja di depan laptop sampai larut malam. Pasti di sana dia belajar membangkang. Kalau kamu jadi laki-laki yang benar, semua ini tidak akan pernah terjadi. Serangan verbal itu terus berlanjut. Ibu Sulis menyalahkan Krishna atas segalanya. Ia menyalahkannya karena memilih Yasmin. Ia menyalahkannya karena tidak bisa mendidik Yasmin. Ia menyalahkannya karena telah membiarkan orang luar menghancurkan kehormatan keluarga. Ia sama sekali tidak melihat kesalahannya sendiri. Baginya, semua yang ia lakukan adalah demi kebaikan, demi menjaga standar keluarga. Yasmin lah yang tidak tahu berterima kasih, dan Krishna lah yang gagal dalam tugasnya sebagai seorang suami. Sementara ibunya terus mengoceh, sesuatu di dalam diri Krishna mulai bergeser. Telinganya seolah berhenti mendengar rentetan amarah ibunya, dan pikirannya mulai memutar ulang kepingan-kepingan memori selama 2 tahun terakhir. Ia teringat wajah lelah Yasmin saat menyambutnya pulang kerja setiap malam, senyumnya yang dipaksakan. Ia teringat suatu malam ia terbangun tengah malam dan menemukan Yasmin tertidur di meja makan dengan kepala berbantalkan lengannya. Di depannya ada tumpukan kentang yang belum selesai ia potong untuk acara keluarga lain. Ia teringat saat Yasmin sakit demam, tetapi tetap memaksakan diri memasak karena takut ibunya marah jika harus membeli makanan dari luar. Ia teringat betapa sering Yasmin mencoba memulai percakapan dengannya di kamar, mencoba mengeluhkan perlakuan ibunya, tetapi selalu ia potong dengan kalimat yang sama, "Sabar ya, sayang." Sebuah kalimat penenang yang sebenarnya adalah cara baginya untuk lari dari tanggung jawab. Ia teringat semua itu dengan sangat jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat pola yang mengerikan. Ia bukan hanya seorang penonton yang pasif.
Ia adalah kaki tangan. Keheningannya adalah bentuk persetujuan atas penindasan yang terjadi di rumahnya sendiri. Rekaman suara Yasmin yang diputar di grup keluarga tadi kembali terngiang di telinganya. Suara istrinya yang tenang, yang menerima perintah untuk bangun jam 2 pagi. Di balik ketenangan itu, ia kini bisa merasakan keputusasaan yang mendalam. Yasmin tidak pernah melawan karena ia tahu itu tidak ada gunanya. Ia tidak pernah berdebat karena ia tahu tidak akan ada yang membelanya. Terutama suaminya sendiri. Rasa bersalah yang tajam dan menyakitkan menghantam Krishna dengan kekuatan penuh. Ia telah gagal. Ia telah melanggar janji sucinya di hari pernikahan. Ia berjanji akan melindungi Yasmin, tetapi nyatanya, ia justru membiarkan istrinya dilahap oleh tirani ibunya sendiri. Krishna, kamu dengar ibu tidak? Bentak ibu Sulis, menyadarkannya dari lamunannya. Krishna mengangkat kepalanya. Pandangannya tidak lagi menunjukkan rasa takut atau bersalah. Matanya yang merah menatap lurus ke arah ibunya dengan sorot yang belum pernah ibu Sulis lihat sebelumnya. Sorot mata seorang pria dewasa yang telah mengambil keputusan. Aku dengar, Bu, jawabnya dengan suara yang rendah namun mantap. Aku mendengar semua yang ibu katakan. Dan aku juga mendengar semua yang tidak ibu katakan. Ibu Sulis tertegun sejenak oleh perubahan nada bicara putranya. Apa maksudmu? Tanyanya. Krishna mengambil langkah maju. Selama ini aku diam. Aku kira diam adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian di rumah ini. Tapi aku salah. Diamku adalah racun yang perlahan membunuh istriku dan pernikahanku, katanya. Yasmin tidak salah. Dia tidak kurang ajar. Dia hanya seorang manusia yang sudah mencapai batasnya. Beraninya kamu membelanya setelah apa yang dia lakukan pada kita. Jerit Ibu Sulis, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bukan kita, Bu. Dia melakukan ini pada ibu. Koreksi Krishna. Penekanannya pada kata, ibu, begitu tajam. Ini semua bukan salah Yasmin. Ini semua bukan salahku karena terlalu lembek. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum menjatuhkan vonisnya sendiri. Ini semua salah ibu. Kata-kata itu menghantam Ibu Sulis seperti tamparan. Putranya, anak laki-laki satu-satunya yang selalu patuh dan menuruti semua kemauannya, kini menyalahkannya secara langsung. Ibu tidak pernah menerimanya sebagai anak. Ibu hanya menerimanya sebagai pelayan pribadi ibu. Ibu tidak pernah memujinya, tidak pernah menghargainya. Ibu hanya bisa mencari kesalahannya. Ibu lebih peduli pada apa kata orang lain daripada pada kebahagiaan anak dan menantu ibu sendiri di dalam rumah ini. Tanpa menunggu reaksi ibunya, Krishna berbalik dan berjalan dengan langkah pasti menuju kamarnya. Ibu Sulis mengikutinya dari belakang, masih berteriak-teriak. Krishna, mau kemana kamu? Jangan kurang ajar sama ibumu. Krishna tidak menjawab. Ia masuk ke kamar yang terasa dingin dan kosong itu, membuka lemari, dan menarik keluar sebuah koper besar. Suara roda koper yang diseret di lantai marmer terdengar, seperti guntur di rumah yang sunyi itu. Ia membukanya di atas tempat tidur dan mulai memasukkan pakaiannya. Kemeja, celana panjang, kaos. Gerakannya cepat dan efisien. Ibu Sulis berdiri di ambang pintu, matanya terbelalak ngeri melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau pergi kemana? Tanyanya, suaranya kini mulai bergetar karena panik, bukan lagi karena amarah. Aku akan mencari istriku, jawab Krishna tanpa menoleh. Aku akan menyusul Yasmin. Kamu gila? Kamu mau meninggalkan ibumu sendirian demi perempuan tidak tahu diuntung itu? Raung Ibu Sulis. Krishna berhenti berkemas. Ia berbalik menghadap ibunya, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, tetapi juga keteguhan yang tak tergoyahkan. Selama ini aku salah karena diam. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Aku memilih istriku, Bu. Karena dia adalah tanggung jawabku. Sudah saatnya ibu menyelesaikan masalah yang sudah ibu buat sendiri. Setelah mengatakan itu, ia kembali berkemas. Ibu Sulis hanya bisa bersandar lemas di kusen pintu, kakinya terasa seperti jeli. Ancamannya tidak berhasil. Amarahnya tidak berguna. Ia telah kehilangan kendali. Dan ia sadar, ia tidak hanya akan kehilangan reputasinya hari ini. Ia juga akan kehilangan putranya. Sementara neraka sedang pecah di rumahnya, Yasmin sedang berada di surga. Setelah mendarat di Lombok, ia langsung menuju villa yang telah ia pesan. Tempat itu persis seperti di foto, bahkan lebih indah. Sebuah bangunan kecil dengan atap jerami, dikelilingi taman bunga tropis, dan menghadap langsung ke hamparan laut biru yang tak berujung. Setelah meletakkan ranselnya, hal pertama yang ia lakukan adalah berjalan ke pantai. Ia melepaskan sandalnya, membiarkan kakinya tenggelam dalam pasir putih yang hangat.
Ia berjalan menyusuri bibir pantai, membiarkan buih ombak yang lembut menyapu mata kakinya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia bisa bernapas dengan lega. Beban di dadanya telah hilang, digantikan oleh perasaan ringan dan damai yang telah lama ia rindukan. Ia menghabiskan sisa hari itu untuk dirinya sendiri. Ia berenang di kolam renang pribadinya, membaca buku di teras sambil ditemani suara debur ombak, dan memesan makanan lezat yang ia nikmati perlahan-lahan tanpa ada yang mengkritik rasanya. Ia membiarkan ponselnya mati. Ia tahu pasti ada puluhan panggilan tak terjawab dan pesan panik dari Krishna. Ia tahu kekacauan apa yang mungkin sedang terjadi di rumah. Tapi ia tidak peduli. Itu bukan lagi masalahnya. Ia sengaja mengunggah foto di Instagram dan mengirim pesan ke grup keluarga pada saat jam-jam kritis acara arisan. Itu bukan tindakan impulsif. Itu adalah sebuah strategi yang telah ia pikirkan. Ia tidak hanya ingin pergi. Ia ingin semua orang tahu alasan kenapa ia pergi. Ia ingin membongkar topeng kesempurnaan yang selama ini dipakai ibu mertuanya. Keesokan harinya, setelah sarapan santai di sebuah kafe tepi pantai, Yasmin merasa ia sudah siap. Ia sudah berhasil membangun kembali benteng emosionalnya. Ia kembali ke vilanya, duduk di teras yang menghadap ke laut, lalu menyalakan ponselnya. Seperti yang ia duga, layar ponselnya langsung dibanjiri notifikasi. 52 panggilan tak terjawab dari Krishna. Belasan dari beberapa kerabat yang penasaran. Dan ratusan pesan WhatsApp. Ia mengabaikan semuanya. Ia tahu Krishna akan segera menelepon lagi begitu melihat ponselnya aktif. Benar saja, tidak sampai 1 menit. Nama, Mas Krishna, muncul di layarnya. Yasmin menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya, lalu menggeser tombol hijau. Yasmin, ya Tuhan, akhirnya, kamu baik-baik saja? Kamu di mana? Aku khawatir sekali. Suara Krishna di seberang terdengar panik, serak, dan putus asa. Yasmin tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan napas suaminya yang terengah-engah. Aku baik-baik saja, Krishna. Aku di tempat yang aman, jawabnya dengan suara yang tenang dan datar. Ketenangannya tampak membuat Krishna semakin bingung. Ia mungkin mengharapkan Yasmin akan menangis atau berteriak, tetapi yang ia dapatkan adalah ketenangan seorang negosiator ulung. Kenapa kamu melakukan ini, Yasmin? Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa? Semua orang panik. Acara arisan hancur. Ibu. Krishna tidak melanjutkan kalimatnya. Aku tahu, potong Yasmin dengan lembut namun tegas. Itu tujuanku. Aku ingin semuanya hancur. Krishna. Sama seperti ibu sudah menghancurkan aku perlahan-lahan selama ini. Krishna terdiam di seberang telepon. Ia tidak bisa membantah. Maafkan aku, Yasmin. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena sudah diam saja selama ini. Tolong, pulang ya. Kita bicarakan ini baik-baik. Kita selesaikan masalah ini, pinta Krishna, suaranya terdengar memohon. Yasmin tersenyum tipis, senyum yang tidak bisa dilihat Krishna. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan aku pulang ke rumah itu, Krishna. Karena rumah itu adalah masalahnya. Aku tidak akan pernah kembali ke sana. Pernyataan final itu membuat Krishna semakin panik. Lalu bagaimana? Pernikahan kita? Tanyanya, suaranya bergetar. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Yasmin. Saat di mana ia tidak lagi menjadi pihak yang memohon, melainkan pihak yang memberikan penawaran. Ia meluruskan punggungnya, menatap cakrawala lautan yang luas, dan mulai menjabarkan syarat-syaratnya. Pernikahan kita tergantung padamu sekarang, Krishna. Aku akan memberimu pilihan. Suaranya terdengar sangat jelas, tanpa keraguan sedikitpun. Pilihan pertama, kita lanjutkan pernikahan ini, tapi dengan syarat mutlak. 1. Aku tidak akan pernah tinggal satu atap lagi dengan ibumu. Titik. Kita cari kontrakan kecil atau apartemen sederhana, tidak masalah, asalkan itu menjadi rumah kita sendiri, bukan rumah ibumu. Ia berhenti sejenak, membiarkan Krishna mencerna syarat pertama. 2. Lanjutnya, kita membangun rumah tangga ini dari nol sebagai partner yang setara. Tidak ada lagi majikan dan pelayan. Kita bekerja sama, saling menghargai, dan saling melindungi. Terutama, kamu harus bisa melindungiku, bahkan jika itu dari ibumu sendiri. Kamu harus bisa menjadi suamiku seutuhnya, bukan hanya anaknya. Yasmin bisa mendengar isak tangis tertahan dari seberang telepon. Ia tahu kata-katanya menusuk tepat di harga diri Krishna, tetapi ini harus dikatakan. Dan pilihan kedua, kata Yasmin, suaranya sedikit melembut, jika kamu merasa syarat-syarat itu terlalu berat,
jika kamu merasa tidak bisa atau tidak mau melakukannya, tidak apa-apa. Aku akan mengerti. Kita bisa berpisah baik-baik. Tanpa drama, tanpa saling menyalahkan. Aku akan lebih menghargai kejujuranmu daripada janji kosong untuk berubah yang tidak pernah kamu tepati. Hening panjang di antara mereka. Krishna sedang berperang dengan dirinya sendiri. Yasmin memberinya waktu. Ia tidak mendesak. Ia tahu ini adalah keputusan terbesar dalam hidup Krishna. Aku sudah pergi dari rumah. Yasmin, akhirnya Krishna berkata dengan suara terbata-bata. Semalam aku bertengkar hebat dengan ibu. Aku sudah bilang padanya kalau aku memilihmu. Aku sedang menginap di hotel sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akan cari kontrakan. Aku akan berubah. Aku janji. Janji itu terdengar tulus. Tetapi Yasmin sudah terlalu sering mendengar janji. Ia butuh lebih dari itu. Ia butuh sebuah pernyataan akhir yang menegaskan posisinya yang baru. Bagus kalau begitu, jawab Yasmin, nadanya tetap tenang. Itu awal yang baik. Ia kemudian bersiap untuk meluncurkan pukulan terakhirnya, sebuah kejutan pamungkas yang akan memastikan Krishna dan ibunya mengerti bahwa Yasmin yang dulu telah tiada. Oh ya, ada satu hal lagi, Krishna, katanya dengan nada ringan, seolah baru teringat sesuatu. Selama 2 tahun aku melayani di rumah itu, aku tidak pernah menerima gaji, kan? Padahal pekerjaanku mencakup tugas koki, manajer rumah tangga, dan asisten kebersihan. Krishna bingung dengan arah pembicaraan ini. Apa maksudmu, Yasmin? Tanyanya. Yasmin tersenyum. Anggap saja biaya tiket pesawat dan sewa villa di Lombok ini sebagai uang muka untuk gajiku selama 2 tahun yang tidak pernah dibayarkan. Aku rasa itu cukup adil, kan? Setelah mengatakan itu, Yasmin menutup teleponnya, membiarkan Krishna tercengang sendirian di seberang pulau dengan kesadaran penuh bahwa wanita yang baru saja ia ajak bicara bukanlah lagi istri penurut yang ia kenal, melainkan seorang perempuan merdeka yang tahu persis berapa harga dirinya. Setelah Krishna pergi, pintu depan yang tertutup di belakangnya seolah menjadi penanda dimulainya sebuah era baru dalam kehidupan Ibu Sulis. Era kesunyian. Awalnya, ia tidak merasakannya. Yang ada hanyalah amarah yang masih membara dan rasa tak percaya. Ia mondar-mandir di ruang tamu yang berantakan, mengumpat dalam hati, menyalahkan Yasmin dan Krishna atas pengkhianatan yang menurutnya sangat keji. Ia yakin, dalam beberapa hari, Krishna akan kembali. Putranya itu tidak akan sanggup hidup tanpa dirinya, tanpa kemewahan dan kenyamanan yang selalu ia sediakan. Ia hanya perlu menunggu. Namun, jam demi jam berlalu, dan rumah besar itu terasa semakin lengang. Suara detak jam dinding kuno di ruang keluarga, yang biasanya tidak pernah ia perhatikan, kini terdengar begitu keras. Setiap detiknya seolah mengejek kesendiriannya. Hari pertama ia lewati dengan kemarahan. Ia tidak membersihkan rumah, membiarkan sisa-sisa kekacauan dari acara arisan yang gagal menjadi monumen kemarahannya. Ia mencoba menelepon Krishna berulang kali, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ia mengirimkan pesan-pesan panjang berisi amarah, ancaman, dan bujukan emosional, tetapi tidak ada satupun yang dibalas. Sore harinya, telepon rumahnya berdering. Ia mengangkatnya dengan cepat, berharap itu adalah Krishna yang akhirnya menyerah. Namun, yang terdengar adalah suara Tante Rini, adiknya. Nadanya tidak lagi marah, melainkan penuh dengan rasa ingin tahu yang berbisa. Sulis, bagaimana keadaanmu? Aku dengar Krishna pergi dari rumah. Ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Kasihan sekali kamu. Di balik kata-kata simpati itu, Ibu Sulis bisa mendengar nada kemenangan. Ia tahu, saat ini dirinya sedang menjadi topik gosip terpanas di seluruh keluarga besar. Reputasinya telah menjadi santapan lezat bagi mereka yang selama ini iri padanya. Ia menutup telepon dengan kasar tanpa pamit. Hari kedua, rasa lapar mulai mengganggunya. Ia membuka kulkas yang penuh dengan bahan makanan mentah. Daging, ayam, sayuran. Semua itu menatapnya seolah benda asing. Selama puluhan tahun, ia hanya tahu cara memberi perintah di dapur, bukan cara mengolah isinya. Dengan enggan, ia mencoba membuat nasi goreng sederhana. Hasilnya adalah nasi yang gosong di bagian bawah dan lembek di bagian atas, dengan rasa yang terlalu asin. Ia memakannya sedikit lalu membuang sisanya ke tempat sampah dengan perasaan jijik. Untuk makan malam, ia hanya memakan roti tawar dengan selai. Rumah yang tadinya selalu wangi oleh aroma masakan lezat kini berbau hangus dan sepi. Ia menyalakan televisi dengan suara sangat keras, mencoba mengisi kekosongan, tetapi suara dari layar kaca itu justru terasa semakin membuatnya terisolasi. Hari-hari berikutnya, kondisi rumah semakin memburuk. Tumpukan piring kotor mulai menggunung di dapur, mengeluarkan bau tidak sedap.
Pakaian kotornya menumpuk di keranjang. Ia mencoba mengoperasikan mesin cuci, tetapi ia tidak yakin tombol mana yang harus ditekan. Ia memasukkan semua pakaian berwarna menjadi satu, dan berakhir dengan beberapa blus sutra mahalnya yang kelunturan. Debu mulai terlihat di atas perabotan jati yang selalu ia banggakan. Rumah yang tadinya menjadi simbol status dan kebanggaannya kini berubah menjadi cerminan dari kekacauan hidupnya. Setiap sudut rumah seolah berteriak mengingatkannya pada Yasmin. Ia baru sadar betapa ia bergantung pada menantunya itu untuk segala hal. Yasmin bukan hanya seorang menantu, ia adalah pilar yang menopang seluruh kemegahan hidup Ibu Sulis. Dan kini, pilar itu telah pergi, membuat seluruh bangunannya runtuh. Ia mulai merasa putus asa. Ia mencoba menelepon beberapa kerabatnya, mencoba mencari sekutu, tetapi yang ia dapatkan hanyalah nasihat-nasihat dingin yang menyuruhnya untuk introspeksi diri atau meminta maaf pada Yasmin. Mereka sudah melihat bukti yang dikirimkan Yasmin. Mereka sudah tidak lagi berada di pihaknya. Ia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi panggung sandiwara, tidak ada lagi penonton yang bertepuk tangan. Yang ada hanyalah dirinya, sang ratu tua yang ditinggalkan di istananya yang mulai rapuh. Kadang, di malam hari, ia akan duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, dan untuk pertama kalinya, setitik rasa penyesalan mulai merayap di hatinya. Mungkin ia memang terlalu keras. Mungkin ia memang salah. Tetapi egonya yang setinggi gunung dengan cepat menepis perasaan itu, mengubahnya kembali menjadi amarah dan rasa kasihan pada diri sendiri. 1 minggu setelah Krishna pergi, sebuah surat datang. Bukan surat biasa, melainkan surat resmi dengan kop surat sebuah firma hukum. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Ia mengira itu adalah surat gugatan cerai dari Yasmin untuk Krishna, sebuah langkah yang akan menjadi puncak dari penghinaannya. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengeluarkan isi surat itu dari amplopnya. Benar, surat itu dari pengacara yang mewakili Yasmin. Namun, isinya bukanlah tentang perceraian. Isinya adalah sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, lebih cerdas, dan lebih menghancurkan daripada gugatan cerai manapun. Matanya membelalak saat membaca judul dari dokumen yang dilampirkan di dalam surat itu. Judul itu tertulis dengan huruf kapital yang tebal dan jelas, Invoice Jasa Profesional. Ibu Sulis membaca dokumen itu berulang kali, seolah matanya tidak bisa mempercayai apa yang tertulis di sana. Itu adalah sebuah tagihan, disusun dengan sangat rapi dan profesional, lengkap dengan rincian pekerjaan dan perhitungan biaya. Di bawah nama Yasmin sebagai penyedia jasa, tertulis daftar pekerjaan yang telah dilakukannya selama 2 tahun, atau tepatnya 730 hari, tinggal di rumah itu. Setiap pekerjaan memiliki tarifnya sendiri, dihitung berdasarkan standar upah rata-rata di kota mereka. Jasa koki profesional, menu harian acara khusus, jasa manajer rumah tangga, pengelolaan stok jadwal harian, jasa asisten kebersihan profesional, jasa binatu. Bahkan ada poin yang paling menusuk, jasa perawat non-medis paruh waktu, yang merujuk pada saat Ibu Sulis sakit selama 2 minggu dan Yasmin merawatnya siang dan malam. Setiap poin disertai dengan perhitungan jam kerja dan tarif per jam. Di halaman terakhir, tertera jumlah total dari semua jasa tersebut. Angkanya begitu besar hingga membuat kepala Ibu Sulis pusing. Ratusan juta rupiah. Di bawah angka fantastis itu, ada sebuah catatan singkat dari pengacara Yasmin. Klien kami tidak secara aktif menuntut pembayaran jumlah ini. Invoice ini dikirimkan sebagai tanggapan atas anggapan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh klien kami selama ini adalah sebuah kewajiban keluarga semata. Dokumen ini bertujuan untuk menguantifikasi nilai dari tenaga, waktu, dan keahlian yang telah klien kami curahkan, yang selama ini tidak dihargai secara layak. Anggaplah ini sebagai sebuah audit atas kontribusi menantu Anda. Ibu Sulis meremas kertas itu hingga lusuh di tangannya. Ini bukan tentang uang. Ia tahu Yasmin tidak benar-benar menginginkan uangnya. Ini adalah sebuah tamparan moral yang telak. Yasmin telah mengambil konsep tugas seorang istri yang selalu ia gembar-gemborkan dan menerjemahkannya ke dalam bahasa satu-satunya yang Ibu Sulis pahami, bahasa nilai dan status. Dan menurut bahasa itu, Ibu Sulis memiliki utang yang sangat besar. Sementara Ibu Sulis terduduk lemas di rumahnya yang sepi, di seberang pulau, sebuah pertemuan penting sedang terjadi. Krishna akhirnya tiba di Lombok. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Setelah berhari-hari mencari, ia berhasil menemukan sebuah apartemen 2 kamar yang sederhana namun bersih untuk disewa. Ia menandatangani kontrak sewa selama 1 tahun di muka. Itulah bukti pertamanya. Ia menemui Yasmin di kafe tepi pantai tempat Yasmin biasa menghabiskan paginya. Yasmin tampak berbeda. Kulitnya sedikit lebih gelap karena sinar matahari, dan matanya tampak lebih hidup dan tenang. Ia tidak lagi terlihat seperti bayangan yang lelah.
Krishna duduk di hadapannya, tidak berani menatap mata istrinya secara langsung. Ia meletakkan sebuah kunci dan salinan kontrak sewa di atas meja. Itu rumah baru kita, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu ini tidak seberapa dibandingkan rumah ibu. Tapi ini milik kita. Di sini, tidak akan ada yang menyuruhmu bangun jam 2 pagi. Di sini, kamu adalah ratunya, bukan pelayannya. Yasmin menatap kunci itu, lalu menatap wajah Krishna. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata suaminya. Aku minta maaf, Yasmin, lanjut Krishna, air matanya mulai mengalir. Aku minta maaf karena menjadi suami yang pengecut. Aku minta maaf karena membiarkanmu menderita sendirian. Aku tidak akan memintamu untuk sabar lagi. Aku hanya akan memintamu memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi partner yang pantas untukmu. Percakapan mereka hari itu berlangsung lama. Yasmin menumpahkan semua rasa sakit dan kekecewaannya. Dan untuk pertama kalinya, Krishna tidak membantah, tidak membela diri, dan tidak meminta Yasmin untuk mengerti posisi ibunya. Ia hanya mendengarkan. Ia menyerap setiap kata, menerima setiap rasa sakit sebagai konsekuensi dari kelalaiannya. Melihat kesungguhan dan perubahan nyata dalam diri Krishna, Yasmin akhirnya mengangguk pelan. Ia setuju untuk mencoba lagi, tetapi dengan perjanjian yang sangat jelas. Perjanjian tentang batasan, rasa hormat, dan kemitraan. 1 tahun kemudian, di sudut kota yang ramai, berdiri sebuah kafe kecil yang nyaman bernama Cafe Fajar. Kafe itu milik Yasmin. Tabungan dari pekerjaan rahasianya dan sedikit tambahan dari Krishna menjadi modal untuk mewujudkan mimpinya. Kafe itu selalu ramai, terkenal dengan kopi dan kue-kue buatannya yang lezat. Ironisnya, keahlian memasak yang dulu menjadi sumber penderitaannya kini menjadi sumber kebahagiaan dan kemandiriannya. Yasmin, dengan celemek yang melingkari pinggangnya, bergerak dengan lincah di belakang meja bar, menyapa pelanggan dengan senyum ramah. Krishna ada di sana, di belakang meja kasir. Setelah pulang kerja dari kantornya, ia selalu datang untuk membantu. Ia tidak lagi canggung. Ia dengan senang hati melayani pelanggan dan membersihkan meja. Mereka tinggal di apartemen sederhana mereka, membangun dunia kecil mereka sendiri yang penuh tawa dan kehangatan. Mereka membagi tugas rumah tangga, memasak bersama, dan yang terpenting, mereka berbicara tentang segalanya. Lalu bagaimana dengan Ibu Sulis? Ia tidak sanggup lagi tinggal di rumah besar itu sendirian. Terlalu mahal untuk dirawat, dan terlalu penuh dengan kenangan pahit. Ia menjual rumah itu dan membeli sebuah rumah yang jauh lebih kecil di pinggiran kota. Ia hidup dengan cukup, tetapi kemegahan dan status sosial yang dulu menjadi napas hidupnya telah hilang. Krishna masih mengunjunginya sebulan sekali, menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Tapi hubungan mereka tidak akan pernah sama. Ada jarak yang dingin di antara mereka. Karma bagi Ibu Sulis bukanlah kemiskinan atau penderitaan fisik. Karma baginya adalah kehilangan hal yang paling ia puja. Kekuasaannya, statusnya, dan rasa hormat dari putranya sendiri. Sore itu, setelah kafe tutup, Yasmin dan Krishna duduk berdua, menikmati teh hangat sambil menatap senja. Krishna meraih tangan Yasmin. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua, bisiknya. Yasmin tersenyum. Terima kasih sudah berani mengambil kesempatan itu, balasnya. Kemenangan Yasmin bukanlah saat ia berhasil membuat mertuanya menderita. Kemenangannya adalah saat ia menyadari nilainya sendiri, berani mengambil langkah untuk menyelamatkan dirinya, dan berhasil membangun kembali kebahagiaannya di atas fondasi harga diri dan kemandirian. Fajar di Lombok telah membawanya pada kehidupan baru yang cerah, sementara senja telah tiba bagi sang ratu yang kini hidup dalam kesepian di istananya yang telah runtuh. Nanya yang telah runtuh, 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 nanya yang telah runtuh. Nanya yang telah runtuh, 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 nanya yang telah runtuh. Nanya yang telah runtuh, 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 nanya yang telah runtuh.